Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi ini kita akan belajar fikih tentang sholat fardu. Sudah siap anak-anak? Sebelumnya apa sih sholat itu? Ya, apa itu sholat? Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan mengucapkan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Sholat 5 waktu disebut juga dengan sholat fardu atau sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat adalah tiang agama yang merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat fardu itu wajib dilakukan. Sholat fardu itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya tentang bilangan rokaat sholat fardu. Bilangan rokaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rokaat. Jika kelima sholat fardu tersebut dijumlah, rokaatnya ada 17 rokaat dalam sehari. 1. Sholat subuh ada berapa rokaat anak-anak? Ya, sholat subuh ada 2 rokaat. Sholat duhur 4 rokaat. Sholat asar 4 rokaat. Sholat maghrib 3 rokaat. Sholat isya yaitu 4 rokaat. Jika kelima sholat tersebut dijumlah, maka ada 17 rokaat dalam sehari. Sekarang tentang waktu sholat. Waktu sholat fardu itu berlainan. Pertama, sholat subuh, waktunya yaitu sejak terbit fajar, kira-kira pukul jam 4 pagi, sampai terbit matahari, kira-kira pukul 5.30, setengah 6. Jadi, anak-anak bisa sholat subuh mulai jam 4 pagi sampai jam setengah 6 pagi, batasnya. Kedua, sholat duhur. Sholat duhur waktunya sejak matahari agak condong ke barat, kira-kira pukul 12, sampai bila bayangan badan kita sama dengan tinggi badan kita, kira-kira pada pukul 15.00. Jadi batas waktu sholat duhur yaitu jam 12 sampai jam 3 sore. Ketiga, sholat asar. Sholat asar waktunya yaitu sejak waktu duhur berakhir kira-kira pukul 15.00 sampai terbenamnya matahari kira-kira pukul 18.00. Jadi sholat asar waktunya mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Keempat, maghrib. Maghrib waktunya yaitu mulai terbenamnya matahari kira-kira pukul 18.00 atau jam 6 sampai hilangnya awan merah pada petang hari kira-kira pukul 19.00. Jadi waktunya mulai jam 6 sampai jam 7. Terakhir sholat isya. Waktu sholatnya yaitu mulai hilangnya awan merah petang kira-kira pukul 19.00 sampai terbit fajar kira-kira pukul 04.00. Jadi sholat isya waktunya mulai jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Jadi setiap sholat fardu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Misalnya sholat subuh sudah jam 4 langsung sholat, batasnya sampai setengah 6. Ya, jadi segeralah sholat setelah mendengarkan azan. Lanjut, syarat sholat fardu. Syarat sholat fardu ada 2 macam, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat.
Pertama kita bahas tentang syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat yaitu Islam. Semua orang yang beragama Islam wajib mengerjakan sholat, baik muda, tua, laki-laki, perempuan, meskipun sehat atau sakit pun wajib melakukan sholat. Yang kedua, baligh. Baligh yaitu telah dewasa. Di antara tanda-tanda yang sudah baligh yaitu yang pertama, laki-laki. Jika telah ihtilam atau sudah berumur 15 tahun atau sudah hitan itu sudah wajib sholat. Yang kedua, bagi wanita jika sudah keluar darah haid atau telah berumur 9 tahun itu wajib untuk melakukan sholat. Yang kedua tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada banyak ya. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Jadi, sholat kita sah apabila kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika kamu buang air atau kentut berarti kamu berhadas. Maka kamu wajib berwudu dulu untuk hendak melakukan sholat. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi sebelum melakukan sholat, badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita harus suci dari najis. Selanjutnya yaitu syaratnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat, aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi ketika sholat. Kalau auratnya laki-laki itu antara lutut sampai pusar. Auratnya perempuan mulai seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Syarat sah selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Selanjutnya syarat sah selanjutnya yaitu sudah masuk waktu sholat. Maksudnya jika sudah adzan sholat duhur, berarti kita wajib melakukan sholat duhur. Kalau adzan sholat asar, kita berarti melakukan sholat asar. Terakhir yaitu mengetahui tata cara sholat. Mengetahui tata cara sholat. Jadi sebelum sholat kita harus tahu tata cara sholat. Dalam ibadah sholat ada gerakan dan bacaan sholat. Gerakan dan bacaan sholat tersebut harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Selanjutnya tentang rukun sholat fardu. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah segala ucapan dan perbuatan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan selama mengerjakan sholat. Kalau salah satu dari rukun tersebut tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Jadi, rukun ini jika salah satu tidak kita kerjakan, maka sholat kita tidak sah. Rukun sholat ada 13, yaitu sebagai berikut. Pertama, niat sholat. 2. Berdiri tegak bagi yang bisa berdiri. Bagi yang sakit, boleh duduk, berbaring, atau terlentang. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumak ninah. 6. Iktidal dengan tumak ninah. 7. Sujud dengan tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak. 8. Duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib. Maksudnya yaitu berurutan dari rukun yang ke-1 hingga ke-12. Jadi, misal kita lupa untuk tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka sholat kita tidak sah.
Jadi rukun ini jika tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Salah satunya tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Kemudian tentang sunnah sholat. Sunnah sholat adalah gerakan atau ucapan dalam sholat apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tetap sah sholatnya. Sunnah-sunnah sholat apabila dilaksanakan akan menambah kesempurnaan sholat. Berikut adalah sunnah sholat. Pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika i'tidal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kelima, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Keenam, membaca takbir pada setiap pergantian gerakan sholat kecuali sesudah ruku atau i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketujuh, meletakkan kedua tangan di atas paha pada saat duduk. Kedelapan, duduk iftirosh pada saat duduk tasyahud awal. 9. Duduk tawaruk pada saat duduk tasyahud akhir. 10. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke arah kiri. 11. Membaca sholawat Nabi pada saat tasyahud awal. 12. Membaca kunut pada waktu i'tidal ketika sholat subuh. Terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat yang harus diketahui agar sholatnya anak tidak sia-sia dan agar sah dan diterima oleh Allah karena sebab-sebab tertentu, yaitu adapun hal-hal yang menyebabkan sholat kita batal yaitu 1. Syarat sholat tidak terpenuhi. 2. Rukun sholat tidak terpenuhi. 3. Makan dan minum walaupun sedikit. 4. Tertawa terbahak-bahak. Kelima, bercakap-cakap walaupun hanya satu kata. Itu adalah hal yang membatalkan sholat. Maaf, bab sholat ini sangat banyak sekali. Anak-anak baca lagi, dengarkan lagi, baca buku paketnya lagi secara beruntun untuk memudahkan anak-anak memahami bab sholat ini ya. Terakhir, tugas anak-anak yaitu latihan soal, ditulis di buku tulisnya soal dan jawabannya. Pertama, sholat adalah titik-titik. 2. Membaca doa iftitah termasuk titik-titik sholat. Ketiga, surah yang dibaca dalam setiap rakaat adalah surah titik-titik. Keempat, tuliskan bilangan rakaat sholat fardu. Kelima, kapan waktu sholat subuh dilakukan? Latihan soalnya ditulis di buku tulisnya soal dan jawaban. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa dibaca lagi untuk memudahkan anak-anak menjawab latihan soal dan mempraktikkan dalam sehari-hari. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.